Pak Lusius, ada pertanyaan dari klien kita, Pak Kusuma Agustianto. Ada beberapa pertanyaan nih Pak dari Pak Kusuma ini. Yang pertama, jika membeli properti dari developer, jika sudah DP, apakah bisa dipindah tangankan ke pihak lain atau dijual bahkan dialihkan ke pihak lain sebelum proses KPR? Dan apakah ada biaya khusus atau pajak khusus jika ini dilakukan? Kalau lihat pertanyaannya kelihatannya ya oke, udah jelas ya memang rumah baru ya, berarti dari developer. Bisa apa enggak akhirnya mengacu kepada policy dari masing-masing developer, artinya mengacu kepada surat pesanan pembelian, biasa dalam praktik namanya SPP, surat ya booking note atau booking booking formnya, ada tulisan kecil-kecil di situ, dan itu bagian atau cikal bakalnya dari pengikatan jual beli. Jadi dia mengatur hubungan hukum antara penjual sama pembeli. Nah kalau belum sampai banyak duitnya masuk atau di tahap DP itu baru surat pesanan pembelian. Jadi item-itemnya kayak terms and condition-nya tuh kecil-kecil di belakangnya, itu ada ditulis di situ. Pada umumnya akan kayak angus, ingat saya nggak semudah itu untuk mengalihkan. Ya, jadi atau malah mudah tergantung masing-masing developer, karena juga sekarang developer banyak yang lebih akomodatif ke si pembeli, ke konsumen kan ya. Tapi setahu saya kok nggak semudah itu. Jadi kok udah DP ya harus dilanjutkan terus, kalau nggak kayak angus DP-nya. Gitu. Atau mungkin waktu tertentu bisa dipulangkan, tergantung deal dia dengan sales-nya. Tergantung kebijakan dari developer ya, developer Pak? Yang bersangkutan. Iya, dan yang kedua nih, poin kedua nih Pak, membeli tanah dengan DP dengan sertifikat hak guna jika ingin langsung dinaikkan jadi hak milik, apakah tetap harus dibuat bangunan dulu di atasnya atau cukup mengurus IMB-nya saja dahulu? Secara cepat, si tanah di bawah 200 meter pada umumnya itu nggak usah mikirin harus ada bangunan. Jadi kalau kita beli di developer tanah doang, tanah aja yang di bawah 200 meter persegi itu bisa AJB tanpa ada bangunan. Peraturannya cukup jelas soal itu. Tapi kalau di atas 200 meter tanahnya itu nggak bisa akte jual beli, artinya nggak bisa balik nama sertifikat ke dia selama nggak dibikin bangunan di atasnya. Artinya itu dibuktikan dengan IMB. Jadi biasanya dalam praktek misalnya orang punya tanah 1000 meter di daerah developer sekitar kita lah, mungkin Bintaro atau BSD, dia harus bangun ya harus ada bangunan. Jumlahnya berapa mesti ngomong ke developer, tapi rata-rata mungkin ya bisa 200-300 meter bangunannya, dan itu dibuktikan dengan apa? IMB. IMB-nya ada misalnya untuk 200 meter bangunan, terus si PBB-nya yang tadinya tanah misalnya 1000 meter, bangunannya 0, si bangunan yang di atas di PBB, di tulisan PBB itu harus ada juga tulisan bahwa ternyata sekarang bukan cuma tanah aja tapi ada bangunan sesuai dengan IMB tadi. Itu harus ada dulu baru bisa melangkah ke akte jual beli. Akte jual beli artinya pajaknya si BPHTB itu nanti 5%-nya dihitung dari tanah dan bangunan. Sedangkan kalau tadi yang di bawah 200 meter yang cuma tanah tok, kan lumayan tuh, menghemat juga karena dia cuma tanah tok 200 meter di bawah itu tanpa bangunan, berarti BPHTB-nya juga murah karena nggak ada, hampir untuk bangunannya 0, tapi tanahnya aja yang dihitung. Bisa harga tanah 1M ya 1M gitu ya. Jadi kejawab nggak ya itu ya? Iya, berarti dalam arti ini harus proses KPR dulu atau pembayaran keberapa kali ya Pak? Jadi sebelum DP nggak bisa dilakukan peningkatan hak milik ya Pak? Oh sorry, kalau misalnya ini dia soal DP-nya ya? Iya, DP terus minta peningkatan hak milik. Ya itu kalau tadi saya ngomong seandainya sudah lunas dengan developer. Tapi kalau dalam tahap DP udah pasti nggak usah mikirin hak milik apa-apa. Karena baru DP belum sampai ke istilahnya baru DP nggak bisa ngapa-ngapain, tanah itu bukan punya dia. Gitu, kecuali dia udah lunas sama developer tapi belum AJB, itu kan banyak kejadian gitu. Itu baru pertanyaannya relevan. Tapi kalau masih DP ya udah DP aja terus, habis itu bayar sesuai dengan terms of payment-nya. Kalau itu maksudnya ya, saya lihat begitu pertanyaannya Pak Kusuma ini. Iya, membeli tanah dengan DP dengan sertifikat hak guna jika ingin langsung dinaikkan jadi apakah tetap harus dibuat bangunan? Jadi dua pertanyaan ini jadi satu nih beliau nih. Pada waktu DP nggak usah mikirin mau jadi hak milik apa, karena pasti nggak bisa, masih cuma DP kok. Dia belinya kan masih PPJB.
bahkan mungkin masih surat pesanan pembelian, baru belum habis itu PPJB, baru akte jual beli, kan urutannya seperti itu. Jadi hak milik itu nanti baru muncul, bisa dihak milikkan apa enggak itu pada waktu dia sudah mendekati AJB. Itu udah lunas, dia bayar ke developer, baru itu dia bisa tentukan oke, balik nama ke dia. Pada waktu balik nama baru ditentukan lagi apakah bisa hak milik. Nah tadi jawabannya tadi mundur ke belakang tadi soal 200 meter atau di atas 200 meter. Gitu. Baik Pak, untuk IMB-nya sendiri mungkin bisa diurus ketika ini kali Pak ya, sama kayak tadi Bapak jelaskan ya Pak. Iya, kalau dia belinya tanah ya, karena ini kelihatannya ngomongnya tanah kan ya. Kalau memang beliau mau ngurus bangunan atau hak milik, ya kembali lagi tadi jawaban yang pertama saya kira masih bisa dipakai, bahwa kalau tanahnya 200 meter, ini ngomong semua kalau udah lunas ya. Kalau udah lunas tapi belum AJB, tinggal lihat besarnya tanah di bawah 200 meter nggak. Kalau di bawah 200 meter, maju terus AJB tanpa bangunan nggak apa-apa. Di atas 200 meter tanahnya nggak bisa AJB kalau nggak ada bangunan. Nggak bisa ada bangunan kalau nggak ada IMB. Jadi urutannya gitu. Bikin IMB dulu, habis itu bangun apa nggak bangun, lihat kondisi di lapangan. Tapi untuk notaris kita hanya ngelihat IMB ada, AJB bisa kita lanjutkan selama bayar pajak. Kita nggak ngelihat di lapangan ada apa enggak, itu bukan tugas kita gitu. Baik. Oke, semoga jelas ini Pak Kusuma ya. Iya, jelas Pak. Ada poin ketiga nih Pak. Oh ada. Memberikan DP sebagai tanda jadi. Jika pihak penjual yang membatalkan sepihak, harus dikembalikan denda berapa persen di samping uang DP yang utuh? Dan jika pembeli yang membatalkan sepihak, bisa dikembalikan uang DP-nya berapa persen? Dan apakah ada potongan nih Pak? Dalam praktek tuh dua kali lipat dendanya sama gitu ya. Jadi misalnya si calon pembelinya, calon penjualnya yang seenaknya batalin tanpa alasan, dia batalin, itu uang DP misalnya udah terima 10 juta, dia mesti pulangin dengan denda 2 kali lipat ya, berarti 10 juta. Jadi 100%. Jadi saya kasih, misalnya kamu penjual, calon penjual, saya pembeli, saya kasih kamu uang tanda jadi 10 juta, terus kamu yang secara sepihak batalin karena kamu ditawar lebih gede sama orang lain. Nah, kamu pulangin duitnya itu bukan 10 juta, tapi 2 kali lipat, 20 juta ya. Sebaliknya dari sisi kita sebagai pembeli bisa juga kita juga seenaknya batalin, sehingga kita juga bisa juga diangusin uangnya 10 juta itu nggak dipulangin sama kamu sebagai penjual. Dalam praktik sering banget ribet, makanya kita penting sekali itu cek before DP itu, karena nanti di situ diatur lebih jelas sebetulnya kapan sih situasi default itu, situasi cedera janji itu di sisi mana, penjual atau pembeli, dan kapan dan apa kondisinya, apa yang dilakukan. Misalnya tanah dicek ke sertifikatnya ke kantor tanah, tiba-tiba ada problem, misalnya royanya belum diberesin atau ternyata nggak bisa, atau ada sengketa, itu apakah salah pembeli atau salah siapa gitu loh. Ya bisa aja itu didefinisikan bahwa itu salah pembeli, tergantung definisinya apa. Tapi dalam praktek itu jarang sekali diatur sedetail itu. Jarang, setahu saya jarang, makanya sering ribut. Iya. Karena itu masih di level di luar kita, notaris kita nggak tahu. Mereka orang awam biasa cuma kayak kwitansi aja. Bunyinya gitu, uang tanda jadi 10 juta. Kalau pembatalan sepihak maka 2 kali lipat kembalinya. Segitu simpelnya. Dalam praktek mungkin itu masih oke deh menurut saya, ya udah nggak apa-apa. Kalau ada orang nggak tahu malu ya dia kabur begitu aja, dia pulangin 10 jutanya, habis itu dia nggak mau denda, emang kita mau ke lawyer dengan segitu. Jadi itu soal etika bisnis aja, lebih ke etika ya. Tapi sebaiknya kan ya ditulis juga apa yang dealnya seperti apa. Sangat menjawab sih Pak. Iya, dalam praktek itu masih sering ributnya ribut antara orang awam dengan orang awam deh gitu. Iya. Buat kalian yang mau beli rumah, pastinya video ini cocok sekali. Jadi kalian terus lihat video ini supaya kalian bisa belajar banyak hal.